dengan Ananda Adinda Haidi binti dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Haidi binti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai membangun keluarga harmonis melalui pernikahan. Pembahasan yang pertama ada definisi pernikahan. Apa sih definisi pernikahan itu? Nah, secara bahasa, pernikahan berasal dari bahasa Arab, yakni al-jam'u, yang berarti mengumpulkan, kemudian menggabungkan, dan juga mempertemukan. Secara istilah, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara dua insan manusia untuk hidup bersama melalui akad menurut syariat Islam. Sedangkan definisi nikah secara terminologi adalah akad yang memuat diperbolehkannya hubungan badan dengan lafal nikah atau tazwij. Sedangkan definisi lain dari nikah sendiri adalah akad yang digunakan secara syarak dengan tujuan untuk memberikan hak istimta'. Istilah pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Manusia diciptakan Allah dengan seperangkat potensi diri dan naluri untuk menikmati suatu kehidupan ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Salah satu naluri tersebut adalah rasa cinta kasih untuk melangsungkan spesies manusia. Naluri itu mewujud dalam kecintaan ayah ibu kepada anaknya, kemudian anak kepada orang tuanya, dan suami kepada istrinya, dan laki kepada wanita. Hukum pernikahan dalam Islam. Yang pertama dikatakan sunnah apabila memiliki kemampuan untuk menikah secara finansial, fisik, dan emosional, tetapi tidak merasa terancam akan melakukan perbuatan zina jika tidak menikah. Yang kedua yaitu makruh. Dikatakan makruh apabila tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki keinginan untuk menikah, baik karena karakternya yang memang demikian ataupun karena alasan kesehatan. Yang ketiga yaitu wajib. Dikatakan wajib apabila seseorang khawatir akan jauh ke dalam perbuatan zina dan telah mampu secara finansial untuk menafkahi keluarganya. Yang keempat, dikatakan haram apabila seseorang berniat buruk dalam hubungan rumah tangga, misalnya untuk menyakiti atau menganiaya pasangannya. Nah, selanjutnya ada rukun pernikahan. Rukun pernikahan ada 5. Yang pertama yaitu adanya calon suami atau mempelai laki-laki. Yang kedua, adanya calon istri atau mempelai perempuan. Yang ketiga yaitu ada wali nikah. Yang keempat, ada saksi minimal 2 orang laki-laki muslim adil dan baligh. Yang kelima yaitu adanya ijab dan qabul. Selanjutnya syarat pernikahan. Syarat pernikahan bagi calon suami istri yaitu muslim, jelas identitasnya, dan tidak ada halangan syar'i seperti mahram atau masa iddah. Selanjutnya ada syarat untuk wali yaitu Islam, baligh, berakal, adil, merdeka atau bukan budak, dan laki-laki. Selanjutnya syarat saksi yaitu 2 laki-laki muslim adil, baligh, berakal, dan memahami isi akad. Yang terakhir yaitu syarat ijab dan qabul. Syarat ijab dan qabul yaitu dalam satu majelis atau langsung tanpa jeda lama, lafadz yang jelas, dan adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Di agama Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam pernikahan. Yang pertama adalah prinsip ibadah dan sunnah Rasulullah. Pernikahan adalah suatu ibadah dan sunnah Rasulullah yang bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis. Tujuan utama dalam pernikahan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada prinsip membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sakinah adalah ketenangan antara pasangan suami dan istri. Mawaddah adalah cinta kasih yang mendalam, dan warohmah adalah kasih sayang tanpa batas. Yang ketiga, dari ridha Allah dan restu orang tua.
Restu dari orang tua menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, agar kelak kehidupan rumah tangga mendapatkan keberkahan yang melimpah. Dan ridho dari Allah adalah tujuan utama dalam pernikahan tersebut. Yang keempat, prinsip akad yang sah dan jelas. Pernikahan harus dilakukan dengan akad nikah yang sah. Menurut syariat Islam, adanya wali dari kedua mempelai, 2 saksi, mahar atau mas kawin, serta ijab kabul. Akad sendiri adalah fondasi sahnya pernikahan di dalam Islam. Prinsip yang kelima, tanggung jawab dan hak yang seimbang. Suami dan istri memiliki tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan secara adil. Suami adalah imam yang bertugas untuk memimpin dan menafkahi keluarga, serta istri harus taat dan menjaga rumah tangga. Keduanya bekerjasama untuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Prinsip yang kelima, menjaga kesucian dan kehormatan. Pernikahan adalah sarana untuk menjaga kesucian, menghindari perbuatan zina, serta menjaga martabat pribadi dan menjaga kehormatan pasangan. Dan yang terakhir, ada prinsip niat karena Allah Ta'ala. Tujuan menikah harus karena Allah, bukan hanya untuk duniawi. Niat yang lurus akan membawa keberkahan dalam rumah tangga, karena pernikahan adalah sarana kebaikan, di mana setiap aspek dalam pernikahan dilaksanakan dengan tujuan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang selanjutnya yakni ragam pernikahan. Nah, yang pertama ada nikah beda agama. Merupakan pernikahan yang dilakukan dengan salah satu calon pengantin berbeda agamanya dengan yang lainnya. Menurut Al-Quran dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, pernikahan ini dilarang dan hukumnya haram serta tidak sah. Kemudian untuk yang kedua yakni nikah siri. Merupakan pernikahan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Namun di Indonesia, pernikahan ini merupakan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat, namun tidak dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah. Nikah siri hukumnya sah apabila tidak terdapat mudharat. Kemudian yang ketiga ada nikah mut'ah. Merupakan pernikahan yang dilakukan dengan akad dan batas waktu tertentu, di mana hubungan pernikahan berakhir otomatis setelah waktu yang sudah disepakati. Jadi nikah itu kayak seperti nikah kontrak aja. Nah, mayoritas ulama fikih berpendapat hukum nikah ini adalah haram atau tidak sah, namun sebagian juga memperbolehkannya. Yang keempat, poligami. Pasti kalian nggak asing dengan yang namanya poligami. Jadi poligami merupakan pernikahan di mana di dalamnya itu seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Poligami diperbolehkan jika suami dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Jika tidak dipenuhi, akan berdampak pada perbuatan zalim oleh suami ke istrinya karena hak istrinya tidak dapat dipenuhi. Pernikahan memiliki arti akad yang digunakan secara syariat dengan tujuan memberikan hak istimta bernikmat-nikmat seorang laki-laki terhadap perempuan atau halalnya istimta perempuan terhadap laki-laki secara sengaja berdasarkan cara yang diperkenankan secara syariat. Hukum pernikahan pada dasarnya sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu sunnah, makruh, wajib, dan haram. Namun menjadi pembeda adalah kondisi dari laki-laki atau perempuan yang akan menikah tersebut. Pernikahan memiliki 5 rukun yang wajib terpenuhi, begitu juga dengan syarat-syarat dari masing-masing rukunnya. Adapun rukun-rukun nikah yaitu antara lain calon pengantin laki-laki, calon pengantin wanita, wali dari calon pengantin wanita, 2 orang saksi, serta sikhot. Penting bagi suami dan istri melaksanakan prinsip dalam berumah tangga agar terwujud keluarga harmonis yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Berbagai ragam pernikahan yang terjadi di masyarakat adalah nikah beda agama, nikah sirih, nikah mut'ah, dan poligami.